Muhammad Fahri, 25 tahun pemuda warga RT 9 Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini harus menerima kenyataan pahit. Fahri mengalami luka serius di bagian leher akibat terjerat kabel fiber optik saat ia bersama rekannya Irfandi, 16 tahun, mengendarai sepeda motor menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di desanya. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Jumat siang 27 Juni 2025 lalu. Kabel fiber optik yang menjuntai ke jalan menjerat leher Fahri hingga ia dan rekannya terjatuh dari sepeda motor. Meski tidak berdarah, namun leher Fahri mengalami luka serius akibat gesekan kabel. Meski telah berobat, hingga kini Fahri masih merasakan sakit dan ngilu pada bagian leher yang terluka. Selain luka pada bagian leher, kaki dan jari-jari kaki Fahri juga ikut terluka akibat terjatuh dari sepeda motor. Tak nampak pak kabelnya. Lah pas dia kabelnya tuh apa pak? Samar-samar. Tak nampak pas kami ketemu tuh baru nampak. Oh, berarti kecil kabelnya ya? Kecil. Menjuntai di jalan? Ya, menjuntai di jalan. Itu sempat terjerat leher kita? Ya, terjerat. Sempat habis itu terjatuh gitu ya? Ya, terjatuh. Boncengan berapa orang, Mas? Dua. Sama teman ya? Ya, sama temannya. Saat kejadian itu pas sudah kita terjerat tuh apa yang dirasakan mungkin waktu itu? Sakit. Agak ngilu dikit pak. Udah ada mengira kalau ada kabel itu ya? Sementara itu rekan Fahri, Irfandi, juga ikut terluka pada bagian wajahnya akibat jeratan kabel fiber optik yang semerawut tersebut. Duduk miring, pakai kain. Tiba-tiba kabel tuh lah terjerat di leher kawan kami nih. Iya. Cepat tidak terlihat kabel itu. Tidak nampak. Tidak nampak. Iya. Saking kecil ya? Jadi pada saat nabrak kabel itu langsung kalian motor itu langsung jatuh. Iya, jatuh. Oh, berarti begitu terjerat langsung kita jatuh ya? Iya. Apa yang luka itu? Ini. Pertama ada nih, kami kasih madu nampak ya nih. Pedih. Pedih aja. Orang tua korban Muhammad Fahri, Ilham, menyatakan ia berharap luka serius pada bagian leher yang dialami anaknya dapat segera sembuh. Ia pun menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak perusahaan kabel fiber optik tersebut. Menurutnya, keberadaan kabel fiber optik di Desa Mendalo Darat ini masih terbilang baru, yakni baru sekitar 2 bulan namun telah memakan korban. Ilham berharap pemerintah dapat mengevaluasi keberadaan maupun perizinan dari perusahaan kabel fiber optik yang telah beroperasi di Desa Mendalo Darat tersebut agar peristiwa yang dialami buah hatinya tidak terjadi lagi pada orang lain. Pulang ke rumah, saya tengok ada leher cacat, saya tanyalah, ya udah jatuh kata dia. Kenapa jatuh? Nomor kabel itu nih internet nih, saya bilang kata dia kan. Jadi ya saya nggak tahu persis kayak mana itu kejadiannya, saya nggak anggap itu, cuman saya bilang berobat baik, saya bilang kan, dia bilang sudah dibawa ke tempat itu postu itu, ke perawatan bidan dusun nelayan. Jadi saya bilang sudahlah, saya tengok perkembangannya. Nah, kejadian itu biasa kita selalu sementara. Nah, lantaran itu ada pemerhati masyarakat, saya bilang tadi ya, betulan apa kawan kita juga dekat rumah juga tetangga. Ya bantulah masalahnya urus hubungi pihak perusahaan terkait ya. Nah, itulah setahun saya pak. Ya. Itu menderita luka bekas jeratan itu pak ya? Iya, nampaknya gitu lah. Jadi sudah ada dijumpai pihak perusahaan? Tadi malam kemarin ada yang kesini, cuman saya bilangnya lihat secara baku tinju aja, berkelanjutan, lihat perkembangan ini. Nah itulah yang bilang, iya sanggup kata dia bilang gitu. Harapannya gimana pak? Ya, mudah-mudahan anak saya tidak jadi apa-apa, tidak telanjang lebar, artinya sembuh secara permanen kan. Jadi cacat secara apa nggak nampak, itu yang bilang.